Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dun Sana Pandanga Perempat RRI Padang dimanapun Anda berada. Pagi ini Alhamdulillah kita kembali bisa bersua dalam sebuah spesial program Pro 4 RRI Padang di setiap Kamis pagi, yakninya kearifan lokal Sumatera Barat. Dan bicara kearifan lokal, ya tentunya bagaimana kita mencoba menelusuri kembali, kemudian menganalisis dan juga mencoba merefleksikan kearifan-kearifan yang sudah diwariskan nenek moyang kita tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari ini dan kedepannya guna kebaikan-kebaikan kehidupan kita untuk selanjutnya tentunya. Dan bicara kearifan lokal Sumatera Barat, ya lebih dominan tentunya kita akan bicara tentang kearifan lokal Minangkabau. Nah, untuk itu Dunsana Pandanga pada pagi hari ini ya terinspirasi dan juga sekaitan dengan akan kita tinggalkannya 2022 dan memasuki 2023, kami juga akan mencoba menggali kearifan lokal nenek moyang orang Minangkabau tentang bagaimana orang Minangkabau seharusnya menyikapi waktu, dan tentunya diawali dengan bagaimana mereka membagi masing-masing waktu itu, dan setelah itu barangkali kita lihat juga bagaimana kearifan-kearifan yang terdapat di balik pembagian waktu tersebut ya. Karena sepertinya memang orang Minangkabau sangat begitu concern dengan waktu ini, sehingga begitu banyak rasanya petata petitih yang memuat tentang kesadaran waktu ini ya, seperti kete tanjo anjo gadang tababao latu terubah tido. Artinya sebuah perilaku manusia di setiap rentang waktu itu sepertinya punya hubungan ya antara sebab akibat. Ketika kecilnya seperti ini, sebab seperti ini, maka akibatnya setelah dewasa seperti itu. Barangkali itu salah satu yang saya tangkap kenapa orang Minang begitu begitu memperhatikan waktu, sehingga bisa dijadikan sebuah referensi untuk sebuah perilaku yang baik. Ketika saya juga ingat Rama berkata bahwa generasi yang hari ini adalah produk dari generasi masa sebelumnya, dan generasi yang akan datang adalah produk generasi hari ini. Dan tentunya itu juga bicara tentang waktu. Dan kalau kita tarik kepada adat beradat syaratnya tentang agamanya, agama mengatakan waktu itu adalah pedang. Wow. Saya jadi apa ya? Jadi terlalu panjang nih mencoba intro. Baik, Dunsar Nanga, sepertinya memang menarik, kita akan coba bahas ini dan pada pagi ini kita akan membahas tentang waktu ini dalam topik konsep waktu masyarakat Minangkabau. Wah, ini menarik nih ya. Konsep waktu masyarakat Minangkabau ya. Kalau sekarang orang ada jam ya. Kalau zaman dahulu ketika jam tidak ada, apa nih panduannya? Kan begitu ya. Apakah karena tidak ada jam kita akan bermalas-malasan saja, menunggu saja gitu ya? Atau ada panduan-panduan oleh nenek moyang kita? Kalau segini, kalau udah pukul ayam, jangan di tempat tidur lagi ya, atau itu barangkali gitu ya. Nah, untuk membahas hal ini, saya kembali menghadirkan mamak kita, Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun, ya, salah seorang pemangku adat ke suku Koto Kurai Bukit Tinggi ya. Alhamdulillah beliau bisa berkesempatan dan hadir bersama kami melalui link Zoom Pro 4 RRI Padang. Dan Dunsana Pandanga, Anda jangan lupa juga bahwa acara kita ini atau kearifan lokal Sumatera Barat ini, di samping Anda dengar di 92,4 MHz atau RRI Play Go, Anda juga bisa saksikan, Anda tonton perbincangan kami bersama kami bersama Tuanku Mangkudun di channel YouTube Pro 4 RRI Padang. Jadi bisa dilihat di sana ya. Dan nanti Anda juga bisa berpartisipasi untuk memperdalam perbincangan ini, mengembangkan pembicaraan kita bersama Mak Tuanku melalui dua line telepon yang sudah kami siapkan seperti biasa, 812414 dan 0811 660924. Baik, Dunsar Pendengar, sepertinya kalau saya bicara waktu ini, saya tidak akan cukup waktu juga nih untuk macam mengulasnya, karena saya begitu penasaran dengan waktu. Kenapa sampai Tuhan bersumpah juga dengan waktu? Ya, dan sekarang saya langsung saja ke Mak Tuanku barangkali.
yang sudah tidak sabar juga saya yakin untuk mencoba mengungkit ya seperti apa nenek moyang kita memperlakukan waktu ini. Nah, untuk itu saya sapa dulu beliau yang sudah hadir di ujung link Zoom Rompat dan juga Anda saksikan di layar YouTube Anda. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tuanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung Adit. Selamat pagi, sahabat Pandanga. Dusana Pandanga panggilan sekarang ya, Iya, Bung Adit. benar, Mbak Tuanku. Dusana Jadi, Pandanga, mm-mm. kearifan lokal. Iya, Ini di ujung tahun 2022 kita bicara waktu. tepat Relevan sekali sekali. saya pikir ini. Iya, tepat sekali, Mbak Tuanku. Dan eh, menariknya begini, Mak. Orang sepertinya menjadikan patokan akhir tahun ini menjadi patokan sejarah hidupnya gitu ya, Mak ya. Iya. Kita tidak akan mencoba melihat sisi itu, terserah bagaimana orang merepresentasikannya, menginterpretasikannya. Tapi yang jelas sebegitu pentingnya waktu bagi manusia dan tentu juga Minangkabau sebagai sebuah budaya besar dengan peradaban yang sudah lama tentu juga punya apa ya concern yang khusus terhadap waktu ini ya. Nah, gimana nih, Mak Tuanku? Seperti apa nenek moyang kita memandang waktu ini, Mak Tuanku? Silahkan. Baik, Bung Adit. Iya. Tadi Bung Adit katakan masa lalu orang Minang itu belum mengenal jam, belum ada menit, detik, segala macam, paling baru hitungannya hari. Iya. Nah, bagaimana orang Minang membagi hari? Itu menarik. Kemudian apa konsep pembagian itu? Ya, Ya. kita mulai dari membagi hari saja, Bung Adit, itu banyak sekali yang perlu kita pelajari ulang. Ya, ada tuturannya begini, bahwa ukatu manamo maso bajangko. Jadi waktu itu ada namanya. Kemudian masa itu ada jangkanya, ada patokannya, ada sandarannya. Kemudian kalau kita lihat sehari semalam, karena belum ada jam, orang Minang membuat sandaran itu kepada alam. Oh, lagi-lagi alam ya, Mak ya? Iya, sandaran waktunya itu kepada alam. Jadi Bang Alam Tekam. Ada nama waktu, kemudian ada sandarannya. Misalnya pagi ini. Yeah. Pagi ini ketika kita sudah bertemu ini, lah tuanya muat. Tuanya muat artinya sudah hilang embun di dedaunan. Nah, kalau kita mundur lagi, pagi-pagi awal hari itu dimulai dari kuku ayam. Bahkan kalau orang di pinggir hutan ada istilah yang lebih pagi lagi. Dini hari itu dikatakan lah tabang kuau dirimbo. Itu awal hari dimulai. Sekitar jam 4 pagi. Nah, berurutan nanti ada kuku ayam, kemudian ada tarang lare, ada tarang tanah. Nah, itu untuk waktu subuh itu. Nah, ketika perubahan cuaca pagi dirasakan oleh masyarakat, diberikanlah sandaran kepada perilaku alam itu. Mulai dari tabang kuau dirimbo, laba kuku ayam, laba kicau murai, latarang tanah, latarang lare, sampai pagi hari. Nah, sekarang waktu kita jam 8 ini lah tua nyamua. Sudah hilang embun dari dedaunan. Nah, lah tabi matahari. Kemudian berlanjut itu seharian itu ada sandarannya semua. Nah, ketika sandaran itu diberikan kepada manusia, kepada kegiatan manusia, itu memperlihatkan bagaimana orang Minang memperlakukan hari. Latu nyamua, kakalah jamua. Nyamua itu embun yang sudah kering di dedaunan, disuruh orang membentangkan jemuran padi atau jemuran kain. Nah, kemudian masuk fase ketika orang sibuk. Nah, larami orang di jalan. Larami orang di jalan itu sekitar jam 8, jam 9. Orang sudah berangkat kerja. Kemudian lah badendang lalu dikinci ya. Jadi kegiatan manusia itu dijadikan patokan waktu. Jadi jangan sampai orang tertidur, jangan lalu aja lah tua nyamua. Larami orang di jalan, lah badendang lalu dikinci ya lalu aja lah. Begitu orang dahulu memperlakukan hari itu, di pagi hari saja ada sekitar 10
patokan waktu atau sandaran waktu. Jadi nyinyir orang pagi hari itu di Minangkabau dengan memberikan sandaran. Nah, kalau masih tidur-tiduran juga, kucing pala lo mah, las tinggi matahari, kira-kira begitu. Nah, ini cara orang Minang membuat waktu, membagi waktu sehari semalam itu bukan 24 jam, tapi dalam patokan masa dan nama-nama waktu yang khas. Nah, kalau kita urutkan sehari semalam, Bung Adit, menarik semua itu. Iya, betul. Mulai pagi tadi sudah kita bahas, kalau sudah mulai siang, lah sapanggalan matahari naik. Nah, kemudian ketika orang sudah mulai sibuk di pasar, lah rami orang di pasar, lah langang orang di jalan. Sadang bunta bayang-bayang ketika matahari di atas kepala itu, karena kita di khatulistiwa, maka bayangan kita itu di sekeliling badan saja. Dikatakanlah bunta bayang-bayang. Nah, ini diberi makna juga kepada kesibukan. Bahwa ketika sudah di puncak kesibukan itu orang harus fokus. Lah bunta bayang-bayang itu pikiran itu harus fokus. Tidak kemana-mana. Jadi waktu itu juga disandarkan kepada kehidupan seseorang. Maka ditambahlah di sana lah rami orang dipakan, lah bunta bayang-bayang, kemudian lah barendang lalu dikincia. Itu menggambarkan kepada masyarakat inilah kesibukan orang Minang dalam usahanya sehari-hari. Begitu Bung Adit, untuk gambaran pagi saja ada sekitar 10 sampai 13 nama waktu dan sandaran waktu. Kalau istilah orang modern namanya itu deiksis waktu dan referensial waktu. Jadi walaupun belum punya jam tangan, belum punya jam dinding, mungkin baru 100 tahun kita berkenalan dengan jam, tapi orang Minang membagi waktu itu sangat ketat. Di pagi hari saja 13 nama waktu yang disebutkan. Betul Bung Adit? Baik Mak, baik. Dan kalau coba saya perhatikan nih Mak ya, referensi yang saya dapatkan dari Mamak nih Mak, tentang pembagian waktu ini. Belum lagi ke namanya ya Mak ya, nama hari barangkali nanti lain lagi itu ceritanya Mak. Ini ya, ada ukuran panjang waktu atau durasi waktu. Iya. Masing-masing waktu itu ada jangkanya, ada durasinya. Iya. Kalau kita lihat Mak, kita coba komparatif dengan pembagian waktu modern hari ini lah Mak ya. Kalau kita lihat satu hari itu dibaginya, kalau kita lihat yang untuk satu hari kan yang tertinggi itu berarti jam ya Mak ya, jam. Kalau hari yang modern jam hanya 24 gitu ya, dan itu tuh jarak 1 jam durasi yang Mak bilang tadi 1 jam ya Mak ya. Kemudian 1 jam itu dibagi 60 menit gitu ya, 60 menit bagi lagi detik. Nah, tapi yang jelas kalau per detik itu kalau kita kaitkan dengan kehidupan manusia itu barangkali hanya detak jantung gitu ya Pak ya. Nggak mungkin berlaku di apa atau kehidupan manusia secara umum disandarkan ke detik gitu ya Pak ya, kecuali detak jantung, tarik nafas mungkin gitu. Nah, barangkali menit bisa lah gitu ya, tapi menit 60 gitu ya. Nah, sementara jam hanya 24 dalam satu hari itu. Sementara kalau saya lihat referensi yang Mak berikan ini satu hari saja, seperti yang bilang tadi, untuk pagi saja lebih dari 10, barangkali lebih kurang 10 untuk pagi saja. Lah bakuku ayam sampai sampai langang orang di jalan, kan gitu ya Mak, sampai jam 12. Itu ada ya sekitar sekian gitu. Kemudian mulai siang langgang orang di jalan, sadang bunta bayang-bayang, sampai lagi nanti pemanya lah pulang bangau kasarang. Ini sampai malam. Nah, yang menarik saya itu Mak, ada apa ya atau kenapa nenek moyang kita itu membagi waktu itu tidak hanya cukup dengan namanya itu ditetapkan tidak hanya cukup dengan kejadian di
lingkungan alam atau di alam itu saja, Mak. Katakan alam di luar kita ya, Mak. Ya, artinya mungkin matahari lah tabi umpamanya itu, atau matahari la tagelinci ya gitu ya, atau matahari lah tabanam segala macam gitu, Mak. Tapi justru disandarkan atau dikaitkan dengan perilaku. Nah, ini kan menarik, Mak. Ya, kenapa? Ada apa ini di balik orang Minangkabau membuat konsep waktu itu dikaitkan juga dengan perilaku, bahkan itu yang Bapak katakan tadi lebih dominan. Lah bakuku ayam kan perilaku juga, Mak ya. Kemudian lah bagi murai lah rami orang di jalan. Nah, kenapa lah rami orang di jalan yang jadi persoalan ini gitu ya, yang diangkat jadi penunjuk waktu. Kemudian kenapa tidak ya umpamanya sapanggalan matahari, kenapa tidak itu gitu. Kenapa lah rami orang di jalan gitu ya, Mak ya. Kemudian lah badendang alu di kinci. Nah, ini kan lagi-lagi sebuah aktivitas nih, Mak ya. Lah badendang alu di kinci. Kenapa tidak pemanya lah siang hari kah atau lah tarang hari kah, kan gitu, Mak. Dan itu seterusnya saya lihat ini menariknya di sana, Mak. Kenapa selalu disandarkan kepada perilaku soal waktu nih. Ini ada apa nih di balik nih, Mak? Tuanku silakan, Mak. Ya, saya sepakat Bung Adit. Jadi ada hal menarik. Nama waktu tidak memberikan makna tersendiri. Misalnya lah siang hari, tidak ada maknanya. Tapi ketika disandarkan kepada sebuah aktivitas, dia menjadi punya makna, punya nilai. Contoh yang paling sederhana, kalau orang di pinggir hutan, kalau lah tabang kuau di rimbo, itu artinya burung yang paling cantik di hutan saja sudah bangun. Masa Anda ini masih tiduran? Nah, kira-kira begitu. Ini halus sekali sindirannya, Pak. Iya. Nah, kayak Mak. Harusnya kalau yang cantik itu kan bangunnya kesiangan. Ini burung kuau itu, burung yang paling indah di hutan Sumatera itu. Sudah bangun dia, sudah terbang dia. Sudah bergerak dia. Anda jelas kalah cantik dari burung kuau kok masih tiduran. Kira-kira begitu, sindiran halus bahwa waktunya untuk bangun. Nah, kalau sudah ayam yang berkokok, itu ayam itu pemberitahuan bahwa ini penjaga hari di pagi hari. Jangan dulu lo ayam berkukuak pada awak jago. Dan seterusnya. Nah, ketika sudah masuk Bakicau Murai itu berlaku di banyak kebudayaan, itu sambutlah hari itu dengan gembira. Berkicaulah. Berkicau ya, Mak ya. Berkicaulah. Jadi ketika berkokok itu ayam dia menjagakan, membangunkan seluruh alam. Tapi kalau sudah berkicau itu mengajak untuk bergembira menyambut hari yang baru. Jadi sah bagi orang Minangkabau menyambut hari atau waktu yang baru itu dengan gembira, karena ketika lah Bakicau Murai itu nadanya nada bergembira. Dan dilanjutkanlah dengan kegiatan-kegiatan yang gembira. Rami orang di jalan itu kan nada gembira untuk bekerja. Ditambah lagi dengan nada berdendang. Lapa dendang alu di kinci. Artinya orang sudah sibuk dengan kegiatan yang menyenangkan. Jadi berusaha, bekerja bagi orang Minang itu hal yang menyenangkan. Jadi setiap referensi itu memberi gambaran suasana hati, suasana pikiran masyarakat Minangkabau. Begitu, Bung Adit. Baik, menarik, Mak, menarik sekali. Kalau umpamanya saya coba kupas ini satu persatu istilah ini, barangkali nggak sampai juga waktu kita, Mak ya. Tapi ini yang penting saya coba lihat tadi. Oke, sebelumnya kita coba pendengar Dunsana, kita tadi ada yang mau bergabung, sepertinya ada telepon yang berdering. Silakan Dunsana, kita buka line telepon 812414 ataupun 08166609240 bagi Anda yang ingin bergabung di kearifan lokal ini. Memang menarik sih masalah waktu ini. Walaupun sudah kajiannya sepertinya sederhana ya, Mak ya, simple, tapi punya pukulan luar biasa saya pikir untuk kehidupan manusia. Ada makna di balik itu, apalagi kalau kita lanjutkan untuk waktu-waktu yang sudah siang dan sore, Bung Adi. Iya, baik. Mak, sebentar Mak, kita tahan dulu, Mak. Ini ada yang telepon. Masuk, silakan. Kita coba terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nov, Pak Dit. Oke, Bu Nov ya, Bu Nov di Tabing. Assalamualaikum, Mama Ambo. Waalaikumsalam, Bu Nov. Ini pendengar setia, saya senang ada Ibu. Ibu, karena mana kilo jadi tuh koko di Mama.
Habis itu kok usulan kesekian kali kok mama. Kok dapat kok melalui ke dinas pendidikan Sumbar kok, yo diajan balik budaya alam Minangkabau atau BAM kok. Iya. Jadi boleh kan maja di STM di remaja kok. Untuk maja peribahasa aku anakku pikir logika gini kok agak payah kok. Iya. Contoh kan lama dah aku ada banyak kok celotehnya kok. Titian biasa lapuk, janji biasa mukia. Itu kan lama logikanya kan you bantu itu tipu ndak bantu tuh. Tuh. Jadi kalau awak baca tes itu tipunya, itu adalah kok sambil nyelam minum air kayak kok. Anak kau mentah tak jago lah ya bu. Iya. Jadi pakai ikan tak logika kecilnya, tak logika kecilnya kawak tuh. Tapi itu Minang punyo. Tak kile ikan dalam tabe jalih yang tan batino. Waktu itu anak arifnya orang Minang kok. Jadi kok melalui apa? Mama boko kok. Kalau bisa diusulkan malia, yo melestarikan budaya Minang kok yo diajar di sekolah malia. Baik. Waktu itu. Jadi mamantahnya Pak. Tak jago lah Bu. Nyilam iya. Itu kan untuk mehemat waktu. Betul. Kan tema tadi efektif waktu anaknya. Waktu itu. Ayo segitu saja Mama Ambo. Jadi oke siap. Ya, Assalamualaikum. Makasih Pak Dit. Oh ya Bu Nof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nof di Tabing Pak Mak tuangku. Jadi memang sepertinya ini tumpangan harapan ya Mak ya. Dan lagi-lagi nih bicara waktu juga nih Mak saya pikir. Artinya kalau tidak sekarang waktunya. Ini juga. Allah tagilinci motori generasi Mak gitu loh. Dia di palapian jo. Baik Mak Tuanku silakan Mak. Iya, Bung Adit. Saya senang ada Bu Nov yang setia dengan acara ini. Kita lanjut sedikit lagi tentang pembagian waktu 24 jam saja sehari semalam itu. Banyak hal yang perlu dipelajari ulang. Saya sepakat dengan Bu Nov bagaimana kita mengajarkan kepada generasi muda untuk memahami pikiran-pikiran nenek moyang yang ternyata memberi pedoman yang indah sekaligus dalam pikiran yang rumit. Tentang titian biasa lapuk mungkin sudah kita bahas minggu lalu. Kita lanjutkan Bung Adit. Kalau sudah siang itu ada kesadaran tentang puncak kesibukan sekaligus ada waktu ketika sebagian orang sudah kelelahan dan perlu istirahat. Nah, ada istilahnya yang lucu, sadang lita anjing. Itu ketika matahari tergelincir itu hewan yang paling ekspresif anjing itu terlihat lelah, minta makan. Kemudian kalau sudah lewat tergelincir matahari itu hewan kerbau itu tidak lagi makan rumput, tapi dia sudah rebahan mengunyah kawa atau memamah biak dalam bahasa Indonesianya itu. Nah, ada referensi alamnya seperti teriakan hewan tonggeret atau orang Minang menamakannya uya-uya. Laba bunyi uya-uya. Ya, itu tanda kelelahan, puncak kelelahan orang dan perlu istirahat. Nah, ini gambaran bahwa orang Minang juga tidak memaksakan dirinya harus kerja terus-menerus, maka ada istilah hari sehari di Parampe, malam semalam di Patigo. Nah, yang 4 itu dibagi. Satu hari siang itu dibagi 4. Yang pertama untuk kegiatan berusaha, yang kedua ada kegiatan untuk makan. Nah, ada kegiatan untuk beribadah. Ada kegiatan untuk beristirahat. Nah, inilah yang dikatakan bahwa orang Minang itu sangat peduli dengan waktu. Waktu itu kalau dalam bahasa Arab setajam pedang. Kalau orang Minang tidak. Bukan waktu setajam pedang. Waktu itu bisa melindas masa kita. Maso sakijo, malang sakijo mato, muju sepanjang hari. Jadi begitu
hati-hatinya orang Minang, maka kemalangan itu harus diperhatikan. Sekejap mata bisa menimbulkan kemalangan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, maka sepanjang hari itu menimbulkan kemujuran. Nah, lanjut kalau sudah sore hari itu ada waktu ketika lah pulang orang dipakan. Kemudian ada lah turun matahari, sapanggalan matahari turun. Kemudian hari patang ketika lah pulang kalaluang atau lah pulang bangau kasarang. Kalau hari patang itu didendangkan oleh para ahli dendang, lah risau dagang di rantau ketika dagangannya belum juga habis. Nah, lanjut yang paling penting di hari-hari orang Minang itu pagi dan sore. Maka sore itu diberi nama yang banyak. Ya, ketika hari matahari mugari itu dikatakan hari Sanjo, Sanjo Rayo. Ya. Labatuka laba ganti nyamuak jolangau. Ya. Maka didendangkanlah hari Sanjo Jan Malalajuo. Nah, ini sebenarnya bukan untuk anak-anak saja, juga untuk orang-orang tua yang usianya sudah senja. Jangan pikirannya kemana-mana, fokuslah, karena hari sudah senja. Ada lagunya itu ya. Lalu Sanjo ya mak ya. Harilah larut Sanjo, Jan Malala Juo. Jan Malala itu termasuk pikiran. Jangan pikirannya berkelana kemana-mana. Fokus untuk menghadapi malam, menghadapi masa tua dan masa sesudah hidup ini. Nah, beberapa penelitian mengatakan bahwa orang Minang itu sangat nyinyir dengan waktu pagi dan waktu sore, sehingga banyak nama waktu di sore hari itu. Ada Patang, ada Sanjo, Sanjo Rayo, Pugari, lah pulang orang di balai, orang di pasar dan seterusnya, menggambarkan bahwa kepedulian terhadap awal hari dan penutup hari. Kemudian ada perintah-perintah agar tidak melebar pikirannya, harus fokus. Begitu Bung Adit. Iya. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan malam hari, ada istilahnya tadi, hari sehari di Perampek, malam semalam di Patigo. Yang sepertiga malam itu yang pertama untuk makan, yang kedua untuk ibadah, yang ketiga untuk tidur. Ya. Nah, di sini orang Minang tidak memberi waktu untuk bermain di malam hari sebenarnya. Ya. Paling juga diberi waktu untuk berpikir. Begitu Bang Adit. Ya, baik. Baik Mak Tuanku, menarik sekali Mak, semakin jauh kita tentang waktu ini. Saya jadi teringat ya beberapa ungkapan-ungkapan tentang apa di balik waktu. Pertama, jelas-jelas Tuhan bersumpah dengan waktu ya Mak, wal asri kalau nggak salah ya Mak. Bersumpah demi masa. Ada apa ini di balik masa, balik waktu. Kemudian orang saudara kita di belahan dunia lain mengatakan time is money gitu ya. Waktu itu adalah uang gitu ya. Dan orang Arab nggak salah mengatakan dengan syairnya al-waktu kasyaif gitu ya Mak ya. Waktu itu pedang yang akan memenggal lehermu sendiri kalau tidak baik bijak menggunakannya. Dan menariknya Mak, sekali lagi saya ingin coba mengulangi pembahasan kita. Menariknya adalah setiap penunjukan waktu tadi yang dari referensi yang saya terima dari Mak ini, ketika deksis waktunya dijelaskan, contoh tarang ayam atau subuh gitu, atau tarang tanah kan gitu ya Mak ya. Nah, adapun waktu referensinya langsung ada semacam perilaku di sana. Nah, saya melihat ke sana Mak. Lah bakuku ayam gitu ya. Walaupun ayam yang bakuku tapi pertanda. Kemudian lah bakicau murai dan segala macam. Dah yang perilaku manusia langsung itu lah rami orang di jalan ketika lah pagi hari Mak ya. Ketika pagi hari lah rami orang di jalan, kakalah jamu lagi-lagi nih perbuatan perilaku lah badendang lalu dikincil, langang orang di jalan pada 12. Nah, saya melihat Mak, seakan-akan nenek moyang kita selalu mengkaitkan bahwa sukses gagalnya kita gitu ya. Sukses gagalnya anak kemanakannya
hancur atau makmurnya anak kemenakannya itu akan sangat tergantung bagaimana dia menggunakan waktu. Sehingga betul sekali. Setiap waktu itu referensi itu dia diberikan referensi perbuatan. Nah, kira-kira Mak, bagaimana Mama melihat sampai sedemikiannya waktu ini diberi preferensi model itu, Mak, seperti itu, Mak, tuanku. Iya, sebenarnya masyarakat Minangkabau itu punya durasi, punya ukuran waktu. Tapi ukuran waktunya tetap kepada kegiatan, ya, tidak kepada hal yang lepas begitu saja. Bagaimana orang Minang mengatakan waktu yang singkat, misalnya Sabanta, Cacah, Lamo, bagaimana menjelaskan itu diberikan dengan ukuran sebuah kegiatan, Bung Adit. Iya. Misalnya kalau lama waktunya hanya sekitar 10 menit, dikatakan sapaisoan. Selama mengisap sebatang rokok, karena orang Minang sebagian merokok. Kemudian lebih lama sedikit diberi gambaran sapananaan nasi, sekitar 15-20 menit. Iya. Jadi ada durasi waktu itu. Nah, berapa lamanya tarang ayam sampai tarang lareh? Nah, berapa lamanya ketika ayam sudah berkokok itu matahari akan terbit? Ya, sepananaan nasi, sekitar 20 menit. Kemudian kalau sudah agak lama dari itu, bara lamanya saja sejak ayam berkokok itu sampai matahari terbit atau sampai tuanya mua. Sapananaan randang. Nah, diberikan durasi waktu kebiasaan hidup masyarakat. Jadi tidak lepas begitu saja. Jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat. Nah, tadi Bung Adik menanyakan apa sebenarnya maksud nenek moyang ini memberikan referensi kepada hal-hal di sekitar itu, agar ada patokan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari atau sepanjang hidup manusia. Tidak sepanjang hidup manusia itu dia harus bekerja saja, tidak juga, karena ada batas waktunya nanti istirahat. Ketika siang hari dikatakan lah babunyi wiya-wiya, lama kabau sedang mengunyah kawa. Laba kuli alang. Nah, itu masa untuk istirahat. Ada masa istirahat, ada masa bekerja. Ketika masa pagi itu seluruhnya bekerja. Ketika mulai berkicau itu untuk kegembiraan, ketika rami orang di jalan, badendang alu di kinci itu memperlihatkan aktivitas. Sampailah bunta bayang-bayang itu fokus dengan kegiatan. Rami orang di pakan itu ketika orang sedang sibuk dengan kegiatan. Tapi setelah itu ada batasnya ketika ala babunyi wiya-wiya. Sudah berdendang itu burung hewan tonggeret yang bunyinya seperti peluit itu. Atau labak kuli elang, ketika elang berputar-putar di langit dan berteriak pelengking. Itu sekitar jam 2 waktu istirahat. Nah, ada batas waktu untuk bekerja, ada waktu untuk istirahat. Kemudian ada waktu untuk beribadah dan ada waktu untuk mengisi perut. Maka dimasukkan juga referensi yang seperti berkelakar, sedang lita anjing. Nah, dikatakan hewan anjing itu sedang puncak kelaparannya. Nah, itu waktu istirahat untuk makan siang. Begitu orang Minang memberikan apresiasi terhadap kebutuhan biologis tubuh manusia. Jadi tidak semuanya harus dihabiskan untuk kerja habis-habisan. Tapi mulai kerja dengan gembira, dengan berkicau murai, sampai nanti badendang alu di kinci, rami orang di jalan, rami orang di pakan, ala bunta bayang-bayang, itu gambaran tentang aktivitas yang penuh semangat. Kemudian dilanjutkan dengan aktivitas istirahat dan makan siang. Kemudian sorenya kembali ke rumah untuk beristirahat dan beribadah. Ini
ya cara pembagian waktunya sangat luas, tapi ada patokan yang jelas. Tidak melulu dalam satu kegiatan yang melelahkan, tapi ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk mengurangi atau merilis, menghabiskan, mengurangi kelelahan itu, mengobati kelelahan. Ya, sebuah kearifan bagaimana hidup itu harus ditata dengan nyaman, tapi juga teratur. Betul. Kira-kira begitu, Bung Adit. Nyaman dan teratur dalam kegiatan keseharian. Iya. Jadi ketika manajemen modern menemukan sebuah pengaturan waktu dengan time management yang banyak gitu ya, dengan banyak waktunya gitu ya, pakai time schedule kalau time kita schedule kan sekarang. Ternyata kalau saya lihat memang orang Minangkabau ini time schedule-nya sudah begitu lengkap dan bahkan lengkap dengan arahan. Apakah bisa saya katakan bahwa ini sebenarnya juga semacam ajaran nenek moyang, arahan dan harapan pada jam segitu begitulah kenakannya harusnya ada. Contoh ketika saya lihat Mak, laba kuku ayam kan itu pertanda sebuah kalau saya memandang sebuah ekspresi ayam ya untuk menyatakan bahwa dia telah siap untuk beraktivitas katanya Mak ya. Betul. Nah, yang menjadi sindiran bagi saya barangkali ayam saja laba kuku. Ayam saja sudah memperdengarkan apanya gitu loh, apa istilah bahasa Indonesia ya, kuku ini apa nih Pak, apalah ya suaranya gitu ya, ayam sudah memperdengarkan, artinya ayam sudah mengatakan saya siap untuk menjalani hari ini. Nah sementara kita masih malas-malasan di tempat tidur, ini Mbak ya, ini barangkali satu sindiran juga nenek moyang. Kemudian lah rami orang di jalan gitu. Nah ketika di saat itu barangkali nenek moyang juga mengatakan ketika itu kalian harus sudah turun rumah gitu ya. Apakah demikian hari Mak? Kemudian nanti tapi tetap dengan pembagian waktu yang bilang tadi, istirahat pasti istirahat karena memang manusia butuh istirahat. Nah, apakah memang semua yang saya baca ini Mak, semua yang saya lihat ini adalah sebuah apa ya namanya ya, nilai-nilai tersembunyi nenek moyang untuk mengajar anak kemenakannya seperti ini harusnya. Kalau tidak, nanti masa tuamu akan sengsara. Apakah demikian ini Pak? Ya, ada pepatahnya itu. Hari pagi dibuang-buang, hari patang dikaja-kaja. Jadi ketika hari paginya dibuang-buang untuk hal yang tidak produktif, hari petangnya dia terpaksa kerja keras untuk memenuhi kebutuhan. Ini maknanya tersirat juga barang nih Mak ya. Ada yang leksikalnya barangkali memang pagi dan sore hari ini ya Mak ya. Tapi apakah tersirat juga? Hari pagi dibuang-buang, hari patang dikaja-kaja. Nah, itu sejalan dengan petuah yang Bung Adit katakan tadi, ketek tanjo-anjo, gadang tabawa, ratu terubah tidak. Jadi ketika time schedule tadi tidak dijalankan, dan kita membuang-buang waktu, datanglah teguran. Hari pagi kamu buang-buang, nanti kalau sudah sore Anda akan mengejar-ngejar waktu. Artinya hari pagi Anda berleha-leha, waktu sore Anda akan kelabakan untuk memenuhi kebutuhan, memenuhi target. Nah, jadi time schedule barangkali lebih tepat kita sebut sejak dari awal hari ketika lah tabang kuau di Limbo, burung paling cantik pun sudah terbang untuk melakukan aktivitas, masa Anda masih belum beraktivitas? Kemudian ada muazin alam, saya mengatakan ayam itu muazin alam karena dia azan lebih duluan daripada muazin di masjid. Dia sudah memberitahu hari harus kita mulai, kemudian sudah diajak bergembira oleh Kicau Murai. Turunlah kamu lagi karena sudah kering nyamu itu apa, embun di ujung daun, lah tua nyamu sudah kering embun di daun, tidak masanya lagi untuk berleha-leha. Nah, ramianlah jalan, diramaikanlah jalan, kemudian mari berdendang dengan alu dikincir, mari bekerja sampai nanti batas waktu kelelahan itu ketika Anda boleh istirahat. Tapi jangan pagi dibuang-buang, petang dikejar-kejar. Ini juga sudah jadi pepatah Indonesia. Saya tertarik Mak dengan ungkapan antara kirim pepatah nih Mak. Pagi dibuang-buang,
petang dikejar-kejar gitu ya Mak ya. Dan ketika umpamanya kita analogikan, apakah memang ada nilai tersirat di sana? Pagi itu ibaratnya masa muda. Masa muda. Benar ya. Dan petang itu masa tua, Mak. Artinya ketika masa muda dibuang-buang, alamat masa tuanya ya dia akan kelabakan, akan keteteran menghadapi kehidupannya sendiri. Ajaran yang tersimpan gitu, Mak. Jadi ada gangguan sinyal barangkali. Oke. Ada kemarahan juga di ujung itu tuh Bung Adit, ketika hari sudah senja itu masih ada yang membuang-buang waktu, nanti akan didendangkan. Harilah sanjo jan malalajo. Artinya waktu Anda sudah larut ini, Anda sudah tua ini, jangan berleha-leha juga. Ya, itu pengaruh ketika hari paginya dibuang-buang, hari petangnya dikejar-kejar, sudah tua terubah tidak. Ya, dia sejalan semua. Ketek tanjo-anjo teranja-anja itu terlalu memanjakan diri, maka sejalan dengan diskusi kita yang lalu. Zona nyaman bagi anak itu hanya sampai usia 7 tahun di rumah. Setelah itu dia harus pergi ke zona yang kedua yang tidak nyaman, yang namanya surau, yang namanya sekolah. Sekolah itu juga tidak lama-lama orang Minang. Paling 7 tahun. Maka kalau Bung Adit ke beberapa surau itu sampai sekarang masih memakai tingkatan sampai kelas 7 Bung Adit, bukan 6. Di pondok-pondok pesantren di Minangkabau itu menggunakan kelas itu 7 tahun. Masuk anak umur 7, keluar umur 14 dia sudah dianggap seorang dewasa. Jadi waktu itu benar-benar termanage dengan baik, sehingga hari paginya berisi, hari siangnya bermakna, hari sorenya dia berbahagia. Kira-kira begitu. Iya, baik. Baik, Pak, menarik sekali ya. Mendengar, silakan kalau masih ada Anda yang ingin bergabung. Ya, kita pembicaraan santai tapi bermakna. Ini mengena juga ini ya. Santai tapi bermakna gitu ya, dan bisa kita bawa pulang. Kita yakin bisa diterapkan ini. Kenapa? Karena nanti akan bersentuhan setiap hari ini. Okay. Ada satu lagi Bung Adit yang belum sempat kita bahas. Iya. Karena nenek moyang kita itu tidak punya tahun, tidak punya penanggalan. Penanggalan itu baru datang ketika Islam sudah masuk di Minangkabau. Jadi tahunnya tahun Hijriah. Ya. Tapi sebelum itu, bahkan setelah ada tahun Hijriah dan tahun Masehi pun orang Minang itu memakai tahun referensi. Apa tuh, Pak? Maka dikatakan maso basandaran. Disandarkan kepada masa tertentu. Ya. Misalnya panjang waktu tadi kita katakan sepenanaan nasi, sepenanaan berandang, kemudian setengah hari. Kalau sudah lewat 1 hari, orang Minang cuma punya besok. Tidak ada lusa. Kalau dalam bahasa Indonesia kan banyak besok, lusa, tulat, ubin. Sampai 4 hari sesudah hari ini masih ada. Orang Minang cuma punya besok. Sesudah besok tidak ada lagi. Paling tambah bisuak cek lai. Ya. Nah, kemarin juga hanya 1 hari. Kapatang. Tidak ada 2 hari yang lalu. Kalau bahasa Indonesia ada kemarin lusa, ada tulat tubinnya. Ada sampai 3 hari yang lalu dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Minang hanya kemarin dan besok. Jadi waktu itu waktu yang aktual, waktu yang sekarang yang harus benar-benar efektif. Iya. Nah, kemudian untuk ukuran waktu ke depan itu diberi masa kepada kegiatan-kegiatan. Apabila kita bertemu, sudah menyebik lah nanti. Itu masa sesudah panen. Panen itu bisa macam-macam. Bara panen menyebik sudah 1 tahun jagung 100 hari. Atau semusim menyabik itu dulu padi itu 6 bulan. Nah, kalau lebih lama dari itu ada masa ketika seumur cengkeh atau seumur kulit manis. Itu sekitar 10 sampai 15 tahun.
Kalau lebih lama dari itu, labara maunya seumur karambia jire. Itu kalau sudah 50 tahun dikatakan seumur pohon kelapa di pemakaman yang sampai 50 tahun. Nah, ketika masa-masa itu tidak ada ukurannya, tahunnya belum dikenali, diberikan rujukan kepada peristiwa. Kapan kakek lahir? Oh, saya lahir waktu hari kelam tengah hari. Itu waktu gerhana matahari. Saya menemukan. Betul. Kalau sudah lebih lama dari itu, kapan itu orang Solo turun ke Padang? Oh, itu ketika zaman Ketumbar. Zaman Ketumbar itu ketika zaman awal Portugis datang membeli rempah-rempah. Ketumbar dan merica sedang laris. Oh, jadi itu yang zaman Ketumbar itu, Mbak. Saya pikir Ketumbar itu istilah sebuah yang tidak ada batasnya gitu loh. Zaman Ketumbar itu zaman ketika rempah-rempah sedang naik daun. Ketika bangsa Eropa mendarat di Pulau Sumatera ini mencari merica dan ketumbar. Maka ketumbar itu dijadikan zaman ketumbar itu sekitar abad 17. Ada zaman kuda gigit besi. Orang mengatakan itu zaman entah berantah tidak. Zaman kuda gigit besi itu saya baca ketika kuda diperkenalkan di daerah Minangkabau itu sekitar abad 15, itu sudah diajarkan pakai kekang. Oh, di sini ya. Ya, ketika Aditya Warman datang itu kudanya sudah pakai kekang. Nah, zaman kuda mulai gigit besi itu. Diberi kekang besi itu, makanya zaman kuda gigit besi itu sekitar 5 abad yang lalu. Jadi ada referensi masa yang kalau dihitung tahun susah kita menghitungnya. Hari kalam tengah hari, Galodo di Mandiangin, dan seterusnya ada. Kemudian ada masa per periode, Bung Adit. Iya, saya juga pernah. Di sebuah negara itu ada masa-masanya. Kalau di Maninjau itu ada tubo namanya ketika ada gas belerang muncul di danau Maninjau itu. Dikatakan, bila kejadian itu, kapan kejadian itu? Tubo dua kali yang lalu, 2 kali tuba yang lalu. Mereka bisa ingat itu. Kalau sekarang kan sudah ada penanggalan. Tapi masih dipakai oleh masyarakat itu. Kapan kita beralih ini? Bulan haji ke depan. Bulan haji ke depan itu hari raya Idul Adha. Atau Sabalun Puaso ke depan. Sebelum bulan Ramadan yang akan datang. Begitu orang Minang itu menyandarkan pada masa tertentu. Dan artinya ya begitu pentingnya ya, Mak ya, bagi orang Minang waktu yang berjalan itu harus harus dipatok titiknya gitu loh, Mak, dan juga durasinya begitu pentingnya bagi orang Minang nih, Mak ya. Iya, jadi ada patokan waktu. Maka masuk itu bajangko, ada jangkanya. Tidak berketiak ular ya, tidak lewat begitu saja. Janji untuk pernikahan misalnya. Janji barako, janji setahun jaguang, janji untuk 3 bulan. 100 hari lah ya kalau umur jagung. 3 bulan 10 hari. Atau samusim bertanam padi atau samusim menyabi, itu 6 bulan. Kalau dulu padi orang Minang itu padi yang tingginya 1 meter lebih itu masa tumbuhnya itu 6 bulan. Berarti kalau begitu ya, Mak ya, kalau saya perhatikan ini, apalagi kalau saya merujuk ke referensi yang saya terima nih, Mak. Sepertinya bicara produktivitas, konsepnya Minangkabau sudah dari zaman saya isu, Mak. Kenapa? Karena di sini sepertinya produktivitas semua nih, Mak. Lah rami orang di jalan, artinya orang mobilitas, aktivitas harus berjalan. Jangan masih di rumah gadang juga duduk, jangan masih tidur juga gitu, Mak ya. Keluarlah, carilah rezeki gitu kira-kira, Mak ya. Lah rami orang di jalan. Ini yang saya tangkap, Mak. Kemudian lah rami orang di pasar. Ini makin dipertajam ini. Artinya manggalih lalai atau istilahnya ya ekonomi lah pikirkan macam, Mak ya. Jadi saya lihat di sini memang betul ada 3 yang Mak bilang tadi, ada masa tidak hanya melulu kerja, tapi ada masa istirahatnya, ada masa malamnya untuk ibadah dan seterusnya. Tapi di saat-saat waktu produktif itu pun nenek moyang kita sepertinya begitu menekankan kalau lihat di sini, Mak. Ya,
lah rami orang di jalan, kakalah jamu. Nah ini kan artinya ya, jangan malas-malasan juga, kakalah jamu kalau ada kerja lain kan gitu ya Mak ya. Kemudian laba dendang lalu dikinci itu kinci lah jalan tuh kan gitu ya Mak ya. Kincir udah dijalankan, sementara kalian masih melenggang kan gitu ya Mak ya. Nah, jadi dari sini saya lihat sebuah konsep produktivitas yang luar biasa Mak. Dari dulu tuh akan ditata ya, yang Islam Mak tadi time schedule, satu hari itu aja dari tata semuanya. Besok berarti hari seperti itu lagi, itu seperti lagi. Jadi kalau itu akhirnya saya menyimpulkan tidak akan ada orang Minangkabau yang akan terlunta Mak dengan kehidupannya gitu loh. Kalau ini tidak ada yang terlunta-lunta karena dia punya time schedule yang tepat. Nah, time schedule itu diingatkan oleh alam sekitarnya. Ya. Alam sekitar itu ya alam kehidupan masyarakat dan alam lingkungan di sekitarnya ini. Lingkungan ini Mbak ya. Kalau memberi nasihat kepada anak muda misalnya, Mak tuanku, saya sudah tamat sekolah, apa yang akan saya lakukan ini? Nah, itu akan disampaikan petua. Nah, sekarang mataharimu sedang tinggi, sedang bunta bayang-bayang. Kamu harus fokus. Bunta itu fokus fokus bayang-bayang. Nah, sedang rami orang di jalan. Ya, Anda harus turun ke jalan. Anda harus aktif. Kakalah jamua. Labadendang lalu dikinci. Nah, kawan-kawanmu sudah sibuk bekerja. Maka Anda harus turun juga bekerja. Kasarnya mungkin sindiran orang di jalan. Sindirannya barangkali ini Mak ya. Malulah lagi gitu ya Mak ya. Mungkin sindiran gitu ya Mak ya. Malulah kalau masih di rumah gitu. Iya, jadi tidak ada ceritanya patokan waktu sehari itu dalam umur diisi dengan sehari manusia Minangkabau itu yang diisi dengan untuk berleha-leha. Ya, Adakah waktu istirahat? Ada. Pasti ya. Makanya dikatakan ketika sudah tergelincir matahari, laba bunyi wia, kabau mengunyah kawa, itu waktu istirahat. Ada waktu Anda istirahat nanti. Ketika Anda sudah mencapai puncak prestasi dan kelelahan, diberi reward dengan istirahat, dengan menarik untuk istilah Mak ya. Membalikan refreshing. Menarik Mak istilah Mak barusan Mak. Jadi istirahat itu sebenarnya reward untuk prestasi Mak ya. Luar biasa Mak. Artinya tidak ada kata istirahat untuk malas Mak gitu. Kalau dibicarakan dengan orang di kampung, kapan uya-uya itu berbunyi? Tidak mungkin uya-uya berbunyi pagi hari. Maka kalau ada orang bermain pagi-pagi, maka dikatakan, laba bunyi lu uya-uya pagi-pagi. Iya. Itu cemoohan, masa pagi-pagi sudah betul. berleha-leha. Tidak ada kerbau mengunyah kawa, memamah biak itu kerbau selalu sudah tergelincir matahari. Tidak ada pagi-pagi itu dia mengunyah kawa. Oke. Tidak ada elang berkulit di pagi hari. Yang di pagi hari itu murai berkicau, gembira menyambut hari. Ya, pertanyaannya Mak, kalau hewan saja yang ditamsilkan atau diambil di sini oleh moyang kita, sebegitu teraturnya mereka untuk waktu ya. Kan ini Mak ya. Kalau kita ulangi, kalau hewan saja gitu ya, teratur itu mereka disiplin dengan waktu. Apatah lagi kita, kan kita seharusnya Mak ya. Makanya berguru kepada alam itu tidak berhenti orang Minang itu Bung Adit. Betul. Baik. Jadi kuau, burung yang paling indah itu tidak dikatakan dia berleha-leha atau berdendang, tidak. Kuau itu terbang. Burung yang cantik itu sudah terbang di jam 4 pagi. Iya, betul. Nah, murai pagi hari itu berkicau kegembiraan untuk menyambut kegiatan hari ini untuk bekerja. Alu itu berdendang. Tidak alu itu tersandar saja, dia berdendang. Alangkah hebatnya cara orang Minang, nenek moyang kita itu mencarikan padanan suasana untuk menjelaskan, cobalah terbang seperti kuau itu, secantik itu dia sudah terbang pagi-pagi. Cobalah gembira seperti burung itu, walaupun dia kecil, murai itu, tapi dia gembira menyambut hari. Cobalah berdendang seperti itu untuk bekerja ya Mak ya. Iya, betul. Baik.
Dan yang tersirat saya rasakan adalah dengan kata-kata seperti itu, yang terasa perintah itu bukan beban. Seperti yang bilang dari awal ya, Mak ya. Betul. Bahwa perintah, iya, bahwa perintah yang diperintahkan untuk mengisi waktu, terkutip mengisi waktu, itu bukan beban, tapi adalah sebuah kegembiraan. Gitu Mak kira Mak ya. Sebuah kegembiraan. Sejak terbangnya kuau di rimbo itu kegembiraan. Baik. Sejak berkokoknya ayam itu kegembiraan. Berkicaunya mulai itu kegembiraan menyambut hari. Ketika alu berdendang itu kegembiraan. Baik. Nah, kalau sudah lewat matahari ya sudah lapar anjing, sedang litak-litak anjing, itu waktu istirahat. Makanya sehari di Parampe itu ada waktu untuk istirahat juga. Baik Mak, tanpa terasa Mak, kita baru sebentar, tapi inilah waktu. Ini menyambut hari ini, menyambut tahun baru. Iya, baik. Inilah waktu Mak. Tanpa terasa kita sudah sampai di ujung waktu juga Mak. Tapi alhamdulillah waktu kita gunakan waktu yang berisi dengan sebuah gagasan, berisi dengan sebuah pencerahan, dan itu adalah ibaratnya apa tadi Mak ya? Ibaratnya waktu yang 4 bagian itu kita manfaatkan dengan baik, gitu Mak kira Mak ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita akhiri Mak, sekaitan dengan akan kita jelang 2023, kita tinggalkan 2022 Mak, dan ini Bang apa terakhir kearifan lokal terakhir di tahun 2022, barangkali banyak catatan yang ingin Mak sampaikan, baik itu tentang pencerahan yang telah Mak berikan, kemudian juga tentang peralihan masalah waktu ini di orang Minang, bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana ke depannya, gitu Mak. Silakan Mak Tuanku. Ya, terima kasih Bung Adit, terima kasih sahabat budaya atau sanak pendengar dimanapun berada. Rasanya sekitar 3-4 bulan ini sering bertemu dengan saya dalam kearifan lokal ini. Sekarang di ujung waktu pergantian tahun, saya menyampaikan selamat tahun baru pada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada, sanak pendengar, dan selamat menyambut hari baru. Marilah kita sama menyambut matahari tahun 2023 ini seperti murai yang berkicau. Nah, sekarang ini kita menyambut tahun yang baru. Dan terima kasih atas perhatiannya. Tapi saya tahun dulu Mak, ini tahun 2022 yang berakhir ya Mak ya. 2023 kita masih lanjut ya. Mudah-mudahan, mudah-mudahan di tahun baru itu hari kita lebih cerah, dan surau kita lebih semarak Mak ya. Amin, mudah-mudahan. Baik. Dan saya insya Allah juga Mak di awal tahun tanggal 1 itu saya akan berkicau di pagi hari Mak. Alhamdulillah. Iya. Oke, baik. Semangat menyambut hari baru, tahun baru itu bagi orang Minang hal yang sangat penting ya. Karena sekian kegiatan disebutkan. Tadi kita katakan ada sekitar 13 penunjuk waktu pagi saja. Ya, waktu pagi yang sekitar 2-3 jam itu ada 13 penunjuk waktu. Artinya nyinyir orang Minangkabau. Hari sudah pagi, bangun semua. Ini tahun baru, ayo kita bangun semua. Baik. Luar biasa Mak menutupnya. Baik, kalau gitu Mak, terima kasih Mak sekali lagi, dan juga selamat tahun baru Mak ya. Semoga sama-sama Bung Adit. Kita tinggalkan 2022 dengan sebuah kesadaran bahwa Minangkabau itu ternyata luar biasa, dan kita masuki 2023 juga dengan sebuah kesadaran bahwa kita harus membuktikan kita anak negeri Minangkabau yang luar biasa gitu Mak Tuanku ya. Amin. Akhirnya sanak pendengar di mana-mana berada, sampai di sini acara Kearifan Lokal Sumatera Barat terakhir untuk tahun 2022. Dan kita jeda setahun. Maksudnya kita jeda setahun karena kita akan bertemu kembali di tahun 2023 pada hari Kamis mendatang insyaallah dengan topik yang lebih menarik lagi tentunya. Dan saya presenter juga bersama Mak Tuanku yang seperti bilang tadi, dalam beberapa bulan terakhir ini kami selalu intens menemui dan sanak semuanya. Ya, jika ada salah kata mohon maaf ya, ada tersinggung karena talenta keturun, mohon dimaafkan, dan semoga kedepannya kita akan lebih baik lagi secara bersama. Terima kasih Mak Tuanku untuk pencerahannya Mak. Sama-sama Bung Adit. Ya, sampai jumpa Mak di tahun 2023 Mak. Iya, sampai jumpa tahun depan. Oke. Baik. Dan akhirnya bersama pendengar sampai jumpa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.